Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 6B AKP akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan pelaporan keuangan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Haji Aidia Permatasari SEMAK. Apa sih kerangka konseptual itu? Menurut FISB, kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan akan mengidentifikasi sasaran dan maksud akuntansi, sedangkan fundamental adalah konsep yang mendasari akuntansi, konsep yang memberikan petunjuk dalam memilih kejadian untuk dicatat, mengukur kejadian tersebut, meringkas dan mengkomunikasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, perkembangan dari sebuah kerangka konseptual menggambarkan ruang lingkup keseluruhan dari kerangka konseptual dan mencantumkan dokumen-dokumen yang berhubungan dan diterbitkan sampai dengan tahun 1982 oleh FISB. SPAC nomor 1 Objective of Financial Reporting by Business Entries yang menyajikan sasaran dan maksud dari akuntansi. SPIC nomor 2 Quality Characteristic of Accounting Information yang melibatkan karakteristik-karakteristik yang membuat informasi akuntansi berguna. SFIC nomor 3 Element of Financial Statement of Business Entries yang memberikan definisi mengenai elemen-elemen dalam laporan keuangan seperti aktiva tetap, kewajiban, pendapatan, dan beban. Selanjutnya SPAC nomor 5 Recognition and Measure in Financial Statement of Business Entries yang menetapkan pengakuan dan kriteria pengukuran fundamental serta pedoman mengenai bagaimana informasi sebaiknya secara formal dicantumkan dalam laporan keuangan. SPAC nomor 6 Element of Financial Statement yang menggantikan SPAC nomor 3 dan memperhias ruang lingkup untuk ikut mencakup organisasi-organisasi nirlaba. SPAC nomor 7 Async Class Flow Information and Present Value in Accounting Measure memberikan sebuah kerangka untuk menggunakan arus kas dan menyajikan nilai-nilai sebagai basis pengukuran. Laporan keuangan itu dihasilkan oleh interaksi 3 kelompok, yaitu ada perusahaan, pengguna, dan profesi akuntansi. Nah, yang pertama itu perusahaan, jadi sebagai kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi. Jadi di dalam perusahaan itu ada kegiatan operasional, keuangan, dan non-operasional. Nah, dari kegiatan tersebut digunakan untuk menjustifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Untuk yang kedua itu ada pengguna. Nah, dalam pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Jadi meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, tetapi dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, dan badan-badan pemerintah. Nah, untuk yang ketiga itu ada profesi akuntansi yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Jadi para akuntan itu terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan itu telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan laporan keuangan menurut APB Statement nomor 4 yang pertama yaitu ada tujuan khusus adalah menyajikan cara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Selanjutnya itu ada tujuan umum dari laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis. Yang kedua, mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Dan yang ketiga, menunjukkan pendanaan dan investasinya, serta mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmen
komitmennya menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya. Selanjutnya, tujuan kuantitatif dari akuntansi keuangan. Nah, yang pertama itu ada relevansi, artinya pemilihan informasi yang memiliki kemungkinan paling besar untuk memberikan bantuan kepada para pengguna. Yang kedua, itu dapat dimengerti, artinya tidak hanya informasi tersebut yang harus jelas, tetapi para pengguna juga harus dapat memahaminya. Nah, yang ketiga itu dapat diverifikasi, artinya dari hasil akuntansi dapat didukung oleh pengukuran-pengukuran yang independen dengan menggunakan metode-metode pengukuran yang sama. Yang keempat itu netralitas, artinya informasi akuntansi ditujukan kepada kebutuhan umum dari pengguna, bukannya kebutuhan-kebutuhan tertentu dari pengguna-pengguna yang spesifik. Nah, yang kelima itu ada ketepatan waktu. Jadi artinya komunikasi informasi secara lebih awal untuk menghindari adanya kelambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada komparabilitas atau daya banding. Nah, secara tidak langsung berarti perbedaan-perbedaan yang terjadi seharusnya bukan diakibatkan oleh perbedaan perlakuan akuntansi keuangan yang diterapkan. Nah, yang terakhir itu ada kelengkapan, artinya telah dilaporkannya seluruh informasi yang secara wajar memenuhi persyaratan dari tujuan kualitatif yang lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep-konsep fundamental. Konsep-konsep fundamental meliputi baik karakteristik kualitatif dari informasi manapun, definisi dari elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi. FASB mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 2. Qualitative Characteristic of Accounting Information, yang memberikan kriteria untuk melakukan pemilihan di antara yang pertama metode akuntansi dan pelaporan alternatif dan persyaratan pengungkapan. Yang selanjutnya yaitu ada elemen-elemen dasar laporan keuangan dari perusahaan bisnis. Statement of Financial Accounting Concept nomor 3. Elemen of Financial Statement of Business Enterprise mendefinisikan 10 elemen yang saling berkaitan yang secara langsung berhubungan dengan pengukuran kinerja dan status dari perusahaan, yaitu mengenai aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Contoh kasus perubahan konseptual transformasi PT Jam Sostek ke BPJS Ketenagakerjaan. Perintah transformasi kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau UU SJSN. Dalam UU SJSN itu menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat dengan BPJS yang dibentuk oleh UU SJSN adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang tengah berjalan dan dimungkinkan itu membentuk badan penyelenggara baru. Tujuan sebagai perubahan bentuk BUMN Persero yang menyelenggarakan program jaminan sosial menjadi BPJS. Nah, perubahan bentuk bermakna perubahan karakteristik badan penyelenggara jaminan sosial itu sebagai penyesuaian atas perubahan filosofi penyelenggaraan program jaminan sosial. Nah, perubahan karakteristik itu berarti perubahan bentuk badan hukum yang mencakup pendirian, ruang lingkup, kerja, dan kewenangan badan yang selanjutnya itu diikuti dengan perubahan struktur organisasi, prosedur kerja, dan budaya organisasi. Misi yang dilaksanakan oleh keempat persero tersebut itu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur program-program jaminan sosial bagi berbagai
kelompok pekerja. Nah, walaupun program-program jaminan sosial yang tengah berlangsung saat ini itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlainan, keempat perseroan mengemban misi yang sama, yaitu menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menggairahkan semangat kerja para pekerja. Nah, program Jamsostek itu diselenggarakan dengan pertimbangan selain untuk memberikan ketenangan kerja, juga dianggap mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha, peningkatan disiplin, dan produktivitas tenaga kerja. Jadi kesimpulannya adalah kerangka konseptual adalah proyek yang paling maju saat ini dalam menciptakan sebuah konstitusi akuntansi. Untuk manfaat utamanya adalah memfasilitasi penyelesaian perselisihan-perselisihan konseptual dalam proses penetapan standar. Untuk tujuan pelaporan keuangan, itu menurut APB Statement nomor 4 mengklasifikasikan tujuan menjadi tujuan khusus, tujuan umum, dan tujuan kuantitatif. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube ini ya. Thank you for watching. See you next time.